Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah bi khairin wa afiyah. Anak-anakku yang salih dan salihah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi Al-Islam. Di pembelajaran ketiga ini insya Allah kita akan belajar tentang sifat Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya perlu diingat bahwa kita telah belajar tentang dua kisah dari dua orang wanita. Yang pertama, Allah masukkan surga karena ia telah memberi pertolongan kepada seekor anjing yang kehausan. Yang kedua, wanita yang kedua Allah masukkan kepada neraka karena ia telah menganiaya seekor kucing yang dia mengurungnya lalu tidak memberikannya makan. Nauzubillahi min dzalik. Oke anak-anakku yang salihah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan belajar kita di pagi hari ini ya anak salih salihah. Nah, anakku yang saleh dan salihah, pada pembelajaran kali ini kita berbicara tentang sifat Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menciptakan. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu yang artinya adalah maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi semua makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya berpasang-pasangan namun berbeda. Namun meskipun seperti itu, Allah tetap memberikan sifat Ar-Rahman-Nya kepada kita semua tanpa membedakan kita semuanya. Sebagaimana contohnya, Allah tetap memberi rezeki kepada orang-orang kafir, bahkan padahal kita tahu sendiri bahwa orang kafir tersebut adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Mereka tidak mempercayai kepada Allah, mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Namun Allah tetap memberikan mereka rezeki. Itu adalah tanda bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman kepada semua makhluknya. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa contoh perilaku beriman kepada sifat Allah Ar-Rahman. Yang pertama adalah perilaku ta'awun, artinya bekerja sama. Kita harus senantiasa bekerja sama. Misalnya ketika kita di sekolah, guru memberi kita tugas kepada kita dan teman-teman kita, maka kita bertugas bekerja sama dengan mereka. Tidak boleh semena-mena untuk menyombongkan diri mengerjakan itu semua sendiri, tidak boleh. Tapi kita harus mengerjakannya bersama-sama. Yang kedua, tanasyur, artinya saling menolong. Ketika kita mengetahui bahwa teman kita, tetangga kita, saudara kita sedang kesulitan, entah itu kesulitan dalam hal apapun, dan kita tahu kita bisa membantu mereka, maka adalah kewajiban kita untuk menolongnya, memberikannya bantuan. Yang ketiga, tarahum, artinya saling menyayangi. Kita tidak boleh membenci, apalagi sampai menghina, apalagi sampai menakut-nakuti baik teman kita, saudara kita, bahkan kepada hewan-hewan peliharaan kita. Jadi kita harus senantiasa saling menyayangi. Yang keempat, riayah, artinya merawat tumbuhan dan binatang peliharaan. Anak-anakku, jikalau kita memiliki tumbuhan yang kita tanam di rumah kita memiliki hewan peliharaan seperti kucing, hamster, ataupun kelinci di rumah kita, maka kita memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Kita memiliki kewajiban untuk merawatnya. Karena apa? Karena mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah shadaqah, artinya membagi rezeki yang kita terima kepada orang lain yang membutuhkan. Kali ini kita sama-sama mendapatkan banyak sekali musibah. Di sebagian negeri kita Indonesia ada banyak yang kebanjiran. Bahkan di daerah Jember sendiri kemarin di Bangsal Sari ada kebanjiran.
ada tanah longsor, ada gunung meletus. Masya Allah, banyak sekali musibah yang didapatkan atau yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Indonesia ini. Maka ketika kita memiliki rezeki berlebih, kita harus memberikan sedekahnya. Kita harus membagi rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu ya anakku yang soleh dan solehah. Jadi Ustazah tetap berharap agar kalian senantiasa selalu mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dan di langit ini. Maka rezeki yang kita terima pun adalah milik Allah, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk membagikannya kepada orang lain. Dan anakku yang soleh dan solihah, coba kalian buka di halaman yang ke-7. Di situ ada kisah antara Nabi Daud alaihi salam dan seekor ulat. Di mana di sini menunjukkan bahwa bahwa Nabi Daud sendiri ditegur oleh Allah agar tidak meremehkan hewan sekecil apapun meskipun itu hanyalah seekor ulat saja. Di sini kisahnya adalah pada suatu ketika saat Nabi Daud sedang membaca kitab Zaburnya, lalu tiba-tiba datanglah seekor ulat merah yang berjalan di atas tanah. Seakan-akan ulat merah ini tidak mempedulikan Nabi Daud yang sedang membaca kitab Zabur. Lalu Nabi Daud alaihi salam berkata kepada dirinya, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Ketika selesai mengucapkan kalimat itu, Allah memberikan izin kepada si ulat untuk menjawabnya. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali, dan mengilhamkan kepadaku supaya membaca Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan setiap malam hari yaitu 1000 kali. Setelah berkata demikian, si ulat merah ini bertanya kepada Nabi Daud, apakah nasihat yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku mendapat manfaat darimu? Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyesali atas perbuatannya karena dia telah menegur seekor ulat yang ternyata sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud sangat takut kepada murka Allah, maka Nabi Daud langsung bertaubat dan bersujud kepada Allah. Ia sadar bahwa ia tidak boleh memandang rendah kepada apa saja karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dalam kisah ini seorang nabi saja, Nabi Daud alaihi salam yang Allah berikan kitab Taurat kepadanya, dia rela bersujud bertaubat meminta ampun kepada Allah karena dia telah meremehkan seekor ulat, yang ternyata ulat yang sedang berjalan tersebut sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita harus senantiasa menjaga diri kita untuk selalu menghormati sesama. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak boleh meremehkan ataupun merendahkan orang lain, ataupun juga merendahkan hewan-hewan di sekitar kita. Kita harus memiliki sifat Ar-Rahman, artinya Maha Penyayang. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, maka kita perlu merenungkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan binatang dan tumbuhan untuk kemakmuran manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu menyayangi binatang dan tumbuhan. Jadi, binatang dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu akan memberi manfaat kepada kita. Kita bisa menikmati oksigen yang sangat segar karena banyak sekali tumbuhan di sekitar kita. Kita bisa menikmati daging yang segar, daging ayam, daging sapi, ataupun ikan-ikan yang lautan untuk memberikan gizi kepada tubuh kita. Maka dari itu kita harus saling menyayangi binatang dan tumbuhan. Dan anak-anakku yang sholih dan sholihah, sudah selesai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ustazah memiliki 2 tugas kepada kalian, yaitu tugas yang pertama adalah ayo menghafal hadis tentang kasih sayang, yang bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanur rahamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya orang-orang yang senang menyayangi akan disayang oleh Allah. Sayangilah semua yang di bumi, pasti semua yang di langit akan menyayangi. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, dalam hadis ini, jikalau kita menyayangi semua makhluk Allah di muka bumi ini, maka makhluk Allah yang di langit juga akan menyayangi kita semua. Masya Allah. Nah, untuk tugas yang kedua adalah kalian harus menuliskan hadis tentang kasih sayang ini sesuai dengan yang dicontohkan tadi ya. Silahkan tulis ulang hadisnya serapi mungkin. Kalian susun sesuai dengan contoh, lalu tuliskan beserta artinya. Jadi anak-anakku yang solih-solihah, Ustazah menjelaskan lagi bahwa ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah menghafalkan hadis tentang kasih sayang. Kalian bisa mengirimkannya melalui voice note ke Ustazah Uli. Tugas yang kedua adalah menuliskan hadis tentang kasih sayang beserta dengan artinya. Kalian juga bisa mengirimkan foto kalau sudah menyelesaikan tugas menulis hadis dengan artinya tersebut. Oke anak-anakku yang solihah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Ustazah Uli tetap senantiasa mengingatkan bahwa kalian harus selalu menjaga kesehatan di rumah. Jangan sampai kalian telat ibadahnya. Harus senantiasa murojaah dan sholat 5 waktu. Jangan sampai merepotkan orang tua ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.